Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya anugerah Tuhan, keberkatan Tuhan terus menjadi bagian saya dan saudara di hari ini. Pagi ini saya mau berbicara tentang satu topik, yaitu lepaskan beban dan lari lebih cepat. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Ada kalimat yang luar biasa di situ. Mari kita lihat sama-sama. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Sampai di situ pembacaan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Paulus mencatat kalimat ini, maka Paulus sedang ada di dalam penjara. Dan meski ruang geraknya terbatas karena dia sedang ada di dalam penjara, tapi semangat rohaninya tidak terbelenggu. Paulus menggunakan metafora atau perumpamaan tentang perlombaan lari untuk menjelaskan bahwa kehidupan kekristenan kita memang bukan jalan santai. Bukan seperti orang berjalan dengan pelan, tetapi kehidupan kekristenan kita adalah sebuah perlombaan lari. Amin. Sebabnya hidup kekristenan kita adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan fokus dan ketekunan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan akhir, yaitu keserupaan dengan Kristus. Dan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kalimat yang dicatatkan dalam buku Filipi pasal 13 dan 14 yang sudah kita baca tadi, saya mengangkat ada 3 rema penting yang mungkin dapat memberkati hidup saya dan saudara hari ini. Yang pertama, bahasa atau kalimat yang dicatatkan oleh Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku. Pertama, tinggalkan beban masa lalu. Kita memang tidak bisa untuk berlari lebih cepat bila kita harus terus menoleh dan melihat ke belakang. Masa lalu kita bisa berupa kegagalan yang menghantui, atau keberhasilan yang membuat akhirnya kita sombong dan menjadi puas diri. Dan bila beban masa lalu kita datang dari sisi kegagalan yang menghantui kita karena peran diri kita sendiri, atau karena ada peran orang lain yang membuat kita pernah ada di lembah-lembah kelam, maka hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, ajarkan saya untuk melepaskan pengampunan terhadap diri saya sendiri, atau bahkan orang lain yang pernah memberikan andil sehingga saya dan saudara pernah ada di lembah-lembah kelam itu. Dan kalau beban masa lalu itu datang dalam bentuk sisi kesombongan dari diri kita sendiri, maka saatnya kita minta ampun kepada Tuhan hari ini dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ajar saya untuk mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Yesaya pasal 43 ayat 18 memberikan makna penting, pesan penting, bahwa firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Bagian yang kedua yang bisa menjadi rema kita lewat kebenaran firman ini pada pagi ini, yaitu Paulus menggunakan kata mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 2. Fokus pada tujuan saat ini. Paulus menggunakan kata mengarahkan diri yang dalam bahasa aslinya dia berarti meregangkan otot sekuat tenaga ke depan. Kekristenan membutuhkan disiplin dan niat yang bulat setiap hari, bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau motivasi. Ibrani 12 ayat 1 bagian B mencatat bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan ada kata tekun di situ. Tekun artinya konsisten. Tekun artinya setiap hari. Tekun artinya berkelanjutan. Untuk apa? Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup di dalam apa yang menjadi maunya Tuhan. Disiplin dan niat itu penting bagi hidup saya dan saudara. Kadang-kadang memang kita hanya mau Tuhan yang mengerti tujuan kita, tapi kita tidak mau mengerti tujuan Tuhan tentang hidup saya dan saudara. Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Bagian yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, saya catatkan di sini, memiliki
mentalitas pemenang untuk meraih hadiah. Puji Tuhan. Poin ini mengingatkan kita untuk tidak boleh menyerah di tengah lintasan itu, di tengah jalan. Memiliki mental pemenang itu penting. Taruh dalam pikiran dan hati bahwa apa yang menanti kita itulah hadiah surgawi lebih jauh besar daripada sekedar kelelahan kita. Lebih jauh besar daripada soal kejenuhan kita dalam perlombaan. Sehingga hal ini membuat kita semakin tangguh saat menghadapi tantangan dan masalah dalam lintasan. Kita harus mengerti bahwa setiap keringat dan air mata dalam berlari, dalam melayani Tuhan, dalam ikut kepada Tuhan, itu diperhitungkan Tuhan. Kita harus memberi maksimal untuk Tuhan, namun cukup untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Tuhan, biar Engkau yang semakin besar dan saya yang semakin kecil. Tuhan yang bertambah-tambah, saya yang berkurang-kurang. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat pagi ini, pesan kebenaran firman Tuhan, mari tinggalkan beban masa lalumu. Kedua, fokus pada tujuan saat ini. Dan yang ketiga, memiliki mentalitas pemenang. Puji Tuhan, pengharapan itu adalah sau yang kuat. Puji Tuhan, lepaskan beban dan lari lebih cepat hari ini. Perkatakan kepada Tuhan, aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya.